Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, kali ini pelajaran agama. Kita akan membahas mengenai masalah zakat. Anak-anak bisa lihat halaman 35 ya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban bagi setiap orang Islam. Karena di dalam rukun Islam, zakat itu sudah tertera menjadi hal wajib yang harus dilakukan. Masih ingat zakat termasuk urutan yang keberapa dalam rukun Islam? Coba kita nyanyikan bersama-sama yuk. Rukun Islam ya. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang kuasa. Berarti zakat urutan nomor ketiga di dalam rukun Islam. Jadi semua orang Islam wajib mengeluarkan zakat. Nah, apa sih pengertian zakat itu sendiri? Zakat sebenarnya menurut bahasa adalah membersihkan. Sementara menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisabnya. Nisab itu maksudnya batas harta yang harus dikeluarkan zakatnya, begitu ya. Nah, apa saja sih macam-macam zakat itu? Zakat pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa beras atau bahan makanan pokok lainnya, atau berupa uang seharga beras sebesar 2,5 kilo atau 3,5 liter untuk setiap orang. Zakat fitrah itu sendiri merupakan kewajiban setiap orang yang masih bernyawa sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah dikeluarkan dari awal bulan Ramadan sampai batas akhirnya menjelang sholat Idul Fitri. Karena kalau dikeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hukumnya sudah bukan zakat fitrah lagi, tetapi zakat mal, zakat biasa ya. Nah, siapa yang akan menanggung zakat fitrah anak-anak? Anak-anak menjadi kewajiban dari orang tua kalian, bapak ibu yang harus mengeluarkan zakat anak-anak. Jadi setiap orang harus dihitung yang ada di dalam rumah itu ada berapa orang, sampai adik bayi kalian juga harus dikeluarkan zakatnya, zakat fitrah ya. Lalu jenis macam zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yakni mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Nisab itu maksudnya batas banyaknya harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sementara haul adalah lamanya harta itu menjadi milik seseorang. Haulnya itu selama setahun kalau sudah harta itu menjadi milik seseorang. Kalau belum sampai setahun tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan nisabnya zakat itu patokannya berdasarkan dari zakat emas sebesar 85 gram emas. Nah, kita lanjut dulu ya. Syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal adalah yang pertama, orang yang mengeluarkan zakat itu adalah orang Islam. Baru dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Berarti selain beragama Islam tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, orang yang mau berzakat itu sudah balik dan berakal. Maksudnya tidak gila, kondisinya sehat ya. Yang ketiga, harta tersebut yang mau dikeluarkan zakatnya itu termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati.
Nanti kita bahas selanjutnya jenis-jenis hartanya. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun, itu tadi namanya haul. Kalau sudah mencapai 1 tahun baru dizakati. Yang kelima, harta itu milik orang yang mau berzakat, jadi bukan milik orang lain. Itu syarat wajib zakat. Lalu kita lanjutkan di halaman 37 ya. Jenis harta yang dizakati. Nah, yang pertama, jenis harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang disimpan. Nah, apa maksudnya? Jika orang tua kalian memiliki emas, perhiasan emas yang tidak dipakai, yang disimpan, dan jumlahnya kalau dihitung semuanya sudah mencapai 85 gram. Jadi misalnya punya ada kalung, gelang, dan sebagainya, semua perhiasan, mungkin ada emas batangan dan sebagainya. Kalau dihitung semuanya jumlahnya 85 atau lebih, dan itu disimpan, kondisinya tidak kondisi dipakai sama ibu, hanya disimpan saja, itu wajib mengeluarkan zakat setelah dimiliki selama 1 tahun. Berapa besarnya zakatnya? 2,5%. Jadi bisa dihitung misalnya emas yang dimiliki ibu yang disimpan, yang hanya disimpan saja itu 85 gram. 85 dikali harga 1 gramnya, misalnya 1 gramnya 500. Hasilnya 85 gram dikali 500.000, hasilnya berapa? Baru dikali 2,5%. Itu yang wajib besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Kalau di dalam buku itu di halaman 37 itu contohnya 85 gram, harganya emas 1 gramnya 400, jadi 85 gram dikali 400.000, hasilnya 34 juta. 34 juta dikalikan 2,5%-nya, hasilnya adalah 850.000. Jadi dalam setahun orang tua kalian harus mengeluarkan uang 850.000 sebagai zakat dari emas yang dimiliki. Itu kalau zakat emas. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Apa maksudnya? Jika orang tua kalian mempunyai simpanan uang dan besarnya sebesar 85 gram emas, itu nisabnya, harus mengeluarkan zakat jika harta itu dimiliki orang tua kalian selama 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun belum ya. Berapa besarnya? Sama dengan emas, 2,5%. Misalnya bapak ibu kalian punya uang 35 juta di bank, sudah dimiliki selama 1 tahun, maka 35 juta dikali 2,5 dibagi 100, itu namanya 2,5%-nya. Nah, nanti hasilnya itu yang wajib dikeluarkan, dibagi-bagikan sebagai zakat. Lalu yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, seperti Bu Guru. Bu Guru memiliki gaji setiap bulannya. Karena gajinya sudah di atas 3,5 juta atau 3.500.000, di atas itu barulah Bu Guru mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Cara menghitungnya sama seperti yang zakat emas dan zakat harta simpanan ya. Yang keempat, hasil pertanian. Kelima, hasil binatang ternak. Yang keenam, barang temuan. Untuk yang hasil pertanian, binatang ternak, dan barang temuan, untuk kelas 6 masih belum mempelajari itu ya. Mungkin untuk nanti di kelas yang lebih lanjut selanjutnya ya. Nah, itu tadi jenis zakat jenis harta yang dizakati. Lalu kepada siapa zakat itu diberikan? Orang yang memberikan zakat namanya muzaki. Kalau orang yang menerima zakat namanya mustahik. Mustahik itu terdiri dari 8 orang, 8 macam golongan. Yang pertama, orang fakir. Orang fakir itu orang yang tidak punya kerjaan, yang sudah pasti
kehidupan sehari-harinya dia serba kekurangan, untuk makan susah karena memang tidak kerja. Jadi orang fakir seperti itu dan berhak untuk menerima zakat. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin bedanya dengan fakir. Orang miskin itu punya pekerjaan namun hasil dari kerjanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi masih kurang, itu orang miskin. Wajib berhak untuk mendapatkan zakat. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil. Kalau kalian misalnya di masjid pada saat memberikan zakat fitrah itu kan ada tulisannya panitia, amil zakat biasanya gitu. Nah, orang yang mengurusi zakat itu berhak untuk diberi zakat, mendapatkan bagian dari zakat fitrah itu boleh. Lalu yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Itu boleh berhak mendapat zakat. Yang kelima, orang yang berhutang, orang yang memiliki hutang dalam kesulitan, hutangnya banyak, itu boleh mendapatkan zakat. Yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah. Contohnya siapa? Guru ngaji anak-anak. Nah, itu boleh berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi kalau anak-anak punya kelebihan harta, orang tuanya mau bersedekah atau berzakat, silakan diberikan kepada guru ngajinya, boleh. Yang ketujuh, hamba sahaya atau budak yang harus dimerdekakan. Nah, maksudnya ini kalau di Indonesia ini mungkin orang yang membantu di rumah kita itu boleh mendapatkan zakat. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Maksudnya mungkin di sekitar anak-anak ada anak yang kos yang rumahnya tidak di Jember ya, tapi sekolahnya di Jember, jadi kos sambil mencari ilmu, mungkin kiriman dari orang tuanya sering telat, itu berhak boleh mendapatkan zakat. Selanjutnya di halaman 39, hikmah berzakat apa saja? Yang pertama, untuk membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Jadi orang yang berzakat insya Allah nanti sifat tamak dan kikirnya itu akan hilang ya. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan tanggung jawab. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Begitu ya anak-anak, semoga pembelajaran zakat ini bisa bermanfaat sampai besok kalian tua ya. Demikian buku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.